dimasak lama, dagingnya pun menjadi sangat lembut, rasanya lebih menyerap, tekstur ikan asinnya pun jadi lembut, dan ini enak banget dimakan dengan nasi panas. Sahabatku, ketemu lagi dengan saya, Edi Siswanto, chef terabal-abal sedunia. Kali ini aku mau masak satu menu yang biasanya selalu ada di setiap Xinjia. Dan biasanya lagi menu satu ini seringkali dimasak menggunakan daging dan dimasak dengan sawi kering atau biasanya disebut moi choi kon. Sawi kering dari Cina itu. Namun kali ini aku akan memasak menggunakan daging sapi. Jadi buat kalian yang tidak mengkonsumsi daging, nah, bisa coba resep kali ini. Kita akan masak mun moi choi menggunakan daging sapi. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Ayo kita mulai. Bahan-bahannya di sini aku menggunakan 1 kilo daging sapi bagian sandung lamur, juga ada ikan asin, bisa menggunakan ikan asin talang atau janpu, dan ini ada sawi asin kering, biasanya disebut moi choi. Ada juga jamur shiitake kering, kemudian ada cumi-cumi kering, kemudian ada udang kering. Bumbu-bumbunya sederhana sekali, ada bawang merah, ada bawang putih, kemudian ada bay leaf, kayu manis, bunga lawang, lada bubuk, dan yang terpenting wajib banget ada bumbu ngohyong. Ini penting banget. Selain itu wajib banget menggunakan kecap asin dan kecap manis, juga sedikit gula aren supaya rasanya lebih kompleks lagi. Aku juga menambahkan irisan jahe dan lengkuas. Ini akan digunakan untuk merebus daging sapinya supaya aroma daging sapinya berkurang. Iris tipis-tipis jahe dan lengkuas. Ini fungsinya supaya dia menginfus ke daging sapi, supaya nanti aroma daging sapinya berkurang. Gunakan air suhu ruang untuk mengempukkannya, jangan langsung pakai air panas. Berikan kecap asin, dan ini kita masak dulu sampai dia mendidih. Jadi tidak langsung ditutup ya, dimasak-masak dulu, lalu baru kita presto selama 25 menit. Dan ini aku menggunakan panci presto dari Idealife. Ini cakep banget. Bahannya sudah high grade, jadi sangat aman, anti meledak karena sudah dilengkapi dengan safety lock yang sangat bagus. Sambil menunggu daging sapinya di presto, kita mau siapkan bumbu-bumbu yang lain. Bawang merah cukup diiris-iris, bawang putih dicincang agak kasar, nggak perlu sampai terlalu halus. Kemudian kita juga tambahkan jahe yang diiris sampai sangat halus menyerupai bawang putih. Lalu kita tambahkan jamur shiitake kering. Bisa juga kita tambahkan dengan lobak asin atau lobak manis, tapi di sini tidak aku tambahkan. Selanjutnya aku mau memasak air. Ini akan aku gunakan untuk menyeduh sawi asin kering atau moi choi. Ini wajib banget ya diseduh menggunakan air panas karena dia mengandung banyak garam dan banyak pasir biasanya di dalamnya. Pastikan kita membersihkannya sampai benar-benar bersih, sampai tidak ada sisa kotoran di dalamnya. Selanjutnya kita seduh sekali lagi. Ini fungsinya supaya dia lebih lembut lagi dan aroma bau obatnya tuh berkurang. Kemudian ini harus kita bilas lagi, kita pers hingga kering, baru kita iris tipis-tipis. Jadi moi choi ini nanti ketika dimasak dia bakal mengembang lagi. Jadi potongnya jangan terlalu besar ya, tipis-tipis aja. Nah, biasanya aku juga suka tambahkan dengan lobak asin atau lobak manis, tapi di sini tidak ada. Aku hanya menggunakan cumi-cumi kering. Nah, cumi ini ukurannya kecil, aku seduh dulu pakai air panas. Kemudian wajib banget dibuang tulang punggungnya yang mirip plastik ini. Wajib banget buang bagian mulutnya dan juga matanya. Nah, selanjutnya cumi kering ini akan aku potong kecil-kecil. Potong lawan arah dari seratnya supaya nanti pas dikunyah dia tidak menjadi serat di dalam mulut. Ini dicincang halus aja kayak gini ya. Tambahkan juga dengan udang kering untuk aromanya. Jadi masakan satu ini dia tuh perpaduan antara
antara gurihnya daging sapi, juga ada aroma udang kering, aroma ikan asin. Dan ini panci pestonya sudah aman untuk dibuka. Sudah 25 menit aku mengempukkannya, tapi ini belum yang empuk banget. Kuahnya jangan dibuang ya, ini cukup disaring aja supaya potongan jahenya nggak perlu dimasak untuk kedua kalinya. Dan aku akan menghilangkan minyaknya dengan cara mendinginkan kuah rebusannya ini. Nah, supaya nanti greasy-nya tuh mengapung dan mengeras di bagian atas, kemudian dicedok. Nah, step ini penting banget supaya ketika dimakan kuahnya tuh tidak menempel di gigi atau di langit-langit mulut. Dan ini kita juga tambahkan dengan potongan ikan asin. Bisa gunakan ikan asin talang-talang atau ikan asin ikan tenggiri, juga enak sekali untuk menu satu ini. Pastikan ikan asinnya sebelumnya sudah diseduh dengan air panas atau direndam. Lalu ikan asin ini juga wajib banget digoreng ya, supaya aromanya lebih sedap, lebih wangi. Nah, biasanya orang Chinese seringkali menambahkan ikan asin di dalam masakan yang satu ini. Selanjutnya kita juga mau mempensir daging sapi yang sudah kita rebus tadi. Fungsinya untuk mengurangi lemak yang tersisa. Jadi pastikan daging sapi yang masih ada lemaknya tuh nggak ada lagi, dan supaya aromanya lebih wangi. Selanjutnya kita mau tumis bawang merah. Pastikan tumis bawang merahnya hingga harum, baru kita masukkan jahe yang sudah kita cincang. Atau mau dibalik juga boleh ya. Baru kemudian setelah wangi kita masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Lalu kita masukkan udang kering. Dan pada tahap ini akan kita saring dulu minyaknya supaya nanti masakan kita tidak banyak minyak. Kemudian baru kita masukkan kembali ke dalam wajan, masukkan cumi kering yang sudah dicincang, ditumis sebentar lagi. Kemudian kita masukkan jamur shiitake kering yang sudah kita iris-iris, juga moi choy atau sawi asin kering, dan juga rempah-rempah seperti kayu manis. Kemudian masukkan kecap asin, kecap manis, ditumis sampai dia keluar aroma wangi. Baru kita masukkan bumbu gohyong. Nah, bumbu gohyongnya nggak perlu ditumis ya, nanti aromanya bakal berkurang. Masukkan kembali kuah kecap yang tadi kita gunakan untuk merebus daging sapi. Masukkan lagi daging sapi ke dalamnya. Masukkan sedikit gula aren untuk menambah cita rasa manis. Jadi biasanya masakan Chinese ini dia cenderung agak rasa asin manis gurih. Tapi daging sapinya ini belum yang empuk bener ya. Nah, kita harus memasak lebih lama lagi. Biasanya ini akan dikukus. Tapi kali ini aku menggunakan slow cooker dari Idealife. Nah, kenapa menggunakan slow cooker? Karena slow cooker itu tidak menyusut kuahnya ketika dipanaskan. Gunakan mode low, ini aku panaskan sekitar 8 jam untuk mendapatkan tekstur daging sapi yang benar-benar lembut, enak, tidak lagi berminyak, sehingga ketika dimakan ini benar-benar enak, menyerupai daging. Nah, ide masak seperti ini aku yakin bisa mengobati rasa rindu kalian mungkin yang dulu pernah mengkonsumsi daging yang sekarang mungkin Anda tidak lagi memasaknya, bisa disubstitute dengan daging sapi. Setelah sekian jam dimasak, daging sapinya tuh menjadi sangat lembut, ikan asinnya pun sangat lembut, dan ini enak banget disajikan dengan sepiring nasi panas. Dan sekarang kita mau mencobanya. Jadi buat kalian yang ingin memasak menu satu ini menggunakan daging sapi, pastikan tidak ada lagi lemak sapi pada dagingnya. Jadi harus direbus dulu, di skim, supaya nanti masakannya ini nggak ada lemak sapi di dalamnya. Itu penting banget. Dan supaya dia lembut banget, enak banget rasanya, itu harus dikukus setelah dimasak supaya dia nggak tambah asin, kuahnya nggak tambah habis. Biasanya ini dikukus bisa berhari-hari. Semakin lama dikukus, semakin menyerap, semakin lembut. Makan lagi ah. Aku cukup happy karena bisa memasak menu satu ini tidak harus menggunakan daging. Bye bye.